Jam 10 kapan balik? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Hari pai ini balik kita bosan pai kasih. berada Pai di beli. desa Wabol, di dusun Wabolen, desa Wegeren, kecamatan Longgo, Kabupaten Buru, Ini. dalam Ini rangka pai ada lagi tamu nih, ada tamu nih menelusuri dari kantor agama. kemarin ada berita tentang ada indikasi penculikan anak di jalan yang jadi korban anak Wabolen sendiri. Kita lihat, kita wawancara dengan Pak Imam. Itu ketika saya jalan keluar dari kampung Wabolen, Pak. Iya. Di Wabolen. Iya. Di situ saya ketemu dengan laki-laki 2 orang. Satu pakai motor, sementara satu jalan kaki. Bukan orang sekitar sini? Bukan, Pak. Pak Imam saya kenal ya? Saya nggak kenal. Iya. Ketika orang tersebut jalan, mereka ketemu dengan anak sekolah SD. Iya. SD dari Wagernangan. Wagernangan. Tapi asli anak di sini. Asli anak Wabolen. Berapa orang, Pak? Dua orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Siapa namanya yang laki-laki? Yang laki-laki Jafar Najikit. Yang perempuan? Yang perempuan saya kurang paham namanya, Pak. Oh, iya. Tapi namanya anaknya dari Elias Najikit. Anaknya Ilyas Najikit. Iya, Elias Najikit. Lalu? Di situ saya sudah lihat bahwa anak perempuan tersebut sudah dipegang oleh satu orang laki-laki yang badan besar. Dipegang? Iya. Oh. Pegang tangannya, langsung dirayu dengan permen. Permen? Iya. Pada saat itu permen yang kesempatan saya lihat adalah permen relaksa. Relaksa. Lalu mereka, laki-laki tersebut pegang tangan, langsung tarik, langsung bilang, mari ikut saya, ini permen. Lalu anak tersebut melawan. Melawan? Iya, melawan. Ketika dalam perlawanan itu, saya tiba di tempat. Iya. Ketika situ langsung saya Itu hari apa kejadiannya, Pak Imam? Kejadiannya itu, kalau tidak salah tuh hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu lalu? Iya, hari Sabtu yang lalu. Sekitar jam berapa? Jam 12 lewat 3 menit. Jam 12 lewat 3 menit. Iya. Di sekitar antara Wagernangan dan Wabolen? Wabolen, di ujung persawahan situ, Pak. Ujung persawahan? Iya. Oh, Kalau di situ memang daerah sepi? Iya, sepi sekali. Pada waktu hari itu juga pun sepi. Iya. Jalan tersebut sepi. Lalu saya tegur, tolong lepas anak tersebut. Tolong lepas. Ini bukan kamu punya keluarga maupun kamu punya anak. Iya. Lepas. Langsung orang tersebut lepas. Dia lari? Setelah dia lepas, langsung orang tersebut lari. Oh, Temannya itu yang satu ikut dengan motor. Oh, motor. Iya, dengan motor. Lalu ketika kejadian itu, saya kembalikan kedua anak tersebut ke Wabolen? ke Wabolen. Kalau saya bilang kepada keluarganya, orang tuanya, Iya. tolong hati-hati bahwa antara Wabolen dengan sekolah ini sepi. Iya. Tolong diantar dan tolong dijaga, terutama anak-anak perempuan. Iya. Karena banyak yang sudah terjadi di tempat-tempat yang sepi, kebanyakan anak-anak perempuan kan banyak korban. Iya. Korban pemerkosaan dan lain sebagainya. Di sini perlu kita hati-hati. Iya. Ketika saya kembali, saya masih menemukan kedua orang tersebut. Oh. Ada konfirmasi di pos. Di pos? Iya, di pos karet yang ada di pertigaan antara Wabolen dan mau ke Kampung Depo. Pertigaan sini, Pak. Pertigaan di sana? Iya, iya. Ketika saya sampai, mereka bubar. Ini bukan hoak. Iya. Ini bukan saya mengada-ngada. Iya, betul. Sekarang kedua anak tersebut masih hidup, dan tanyakan mereka
Iya. apa benar apa tidak. Jadi kalau menurut istilahnya feelingnya Bapak Imam, waktu itu mereka kemungkinan mau diapakan anak itu, diculik kah atau gimana kalau menurut Pak Imam? Kalau saya pada saat itu, saya belum punya feeling bahwa ini jangan sampai unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Iya. Lalu saya semua tegur mereka bahwa tolong lepas, Oh. karena ini orang punya anak Hmm. dan ini bukan saudara kamu atau keluarga kamu. Lalu anak perempuan dipegang-pegang di jalan. Hmm. Itu kalau Pak Imam lihat itu bukan orang daerah sini lah, bukan orang transmigrasi atau apa? Bukan sama sekali. Kalau Pak kan bisa tahu bahwa saya ini kan orang keliling. Iya. Di mana saja orang kan tahu saya. Iya, kan. betul. Kita tahu kan Pak Imam kan sering kemana-mana, jadi pasti. Iya. Jadi kemarin kan di internet, di Facebook ada yang upload, ada juga yang komentari bahwa itu hoax apa segala, makanya hari ini saya datang untuk bertemu langsung dengan saksi mata. Jadi ternyata teman-teman YouTuber dimanapun berada, ternyata kejadian ini bukan hoax. Saya langsung ketemu dengan Pak Imam yang melihat langsung. Sayangnya waktu itu tidak di video ya, tidak dipoto. Karena pada saat itu saya keluar, Iya. nggak bawa HP. Oh, nggak bawa HP. HP masih dicas di rumah. Oh iya. Tujuannya saya tuh, saya jalan-jalan dengan saya punya cucu. Oh Dengan iya. cucu saya. Tapi ini Pak, saya terus terang, ini bukan hoax. Iya. Bukan saya mengada-ngada, saya satu orang imam masjid Al-Muhajirin Dusun Wabolen, Pak. Iya betul. Kita tahu Pak Imam ini Iya. temannya. Jadi apa namanya, himbauannya Pak Imam. Saya kasih himbauan Pak, kalau bisa, tolong anak-anak kita dijaga. Jangan sampai ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di jalan, apalagi sekarang ini banyak pergaulan bebas. Betul. Kita takut, terutama perempuan Pak, anak-anak perempuan. Karena anak perempuan tersebut, mereka tangkap pertama yang saya lihat itu adalah laki-laki. Tapi laki-laki itu loncat dari samping jalan ke persawahan, maka anak tersebut lolos, yang laki-laki. Tapi anak perempuan pada saat itu nggak ada kata pergerakan untuk mola dan sebagainya, itu tidak ada. Karena anak pada saat itu jalan Pak. Jalan langsung tiba-tiba langsung tangannya tuh dipegang dari belakang. Di situ kejadian yang tembak gorong-gorong. Lewat gorong-gorong Pak. Oleh gorong-gorong yang Pas pertengahan dekat tong. Iya, sudah dekat tong ke sana sedikit lagi. Yang tong awal yang Iya, Pak. tikungan itu Pak. Iya, yang tikungan Pak Suap punya dulu. Iya. Oh iya. Yang di situ. Iya. Jadi terima kasih Bapak Imam ya. Saya hari ini berterima kasih banyak sama Bapak Imam. Jadi saya mohon izin ke Pak Imam, ini video saya akan sebar sebagai harapannya untuk tidak ada tendensi lain, hanya untuk supaya bagaimana kita mengingatkan saudara-saudara seperti Pak Imam tadi kasih tahu ya. Iya. Nah, terima kasih banyak. Tolong jaga anak dengan baik, apalagi perjalanan sekolahnya tuh jauh Pak. Jarak antara sekolah dengan rumah itu jauh. Kayak apa, Wabolen sini ke Waigerangan kan mungkin 2 kilo ya? Lebih Pak. Lebih ya. Baru tidak ada apa namanya? Tidak ada rumah di jalan, jadi hutan semua, jadi hutan itu. semua. 3,5 Memang kilo itu Pak. Iya, memang potensi untuk terjadi istilahnya pencegahan atau penculikan di jalan, atau mungkin ya pemerkosaan dan sebagainya ya. Iya. Nah, itu. Oke. Di bagian atas itu habis, dikatakan ompong. Lalu di bawah itu utuh, tapi di atas itu Yang korban? yang pelaku. Oh, pelaku. Yang laki-lakinya itu. Gemuk. Badan besar. Badan besar, tinggi. Tinggi, hitam. Oh. Dia ini pakai penutup kepala, terus sebagian wajahnya itu ditutup dengan cadar, pakai cadar. Oh, berarti memang sudah ada niat untuk. Kalau yang satu, yang dengan motor itu nggak pakai cadar, tapi dia orangnya berjenggot. Jenggot ya? Iya, berjenggot. Jadi waktu itu bagaimana Pak Imam caranya dia waktu Pak Imam lihat dia tangannya ini dua-dua Pak ya, Ya. tangan kiri kanannya dipegang dua ini, tapi anak perempuan tersebut merontak, melawan,
lalu satu tangan terlepas, lalu dia pegang dengan satu tangan, lalu dia masukkan tangannya ke dalam sak, baru dirayu dengan permen. Permen yang diberikan itu permen relaksa. Ya, tapi anak tersebut tidak mau ambil. Baku paksa langsung saya tiba di tempat. Saya tegur. Anak-anak menangis. Anak-anak menangis. Laki-laki juga yang Laki maupun perempuan itu nangis. Lalu saya bilang, tolong lepaskan anak tersebut. Ini bukan saudara, bukan anak saudara. Tolong dilepas. Lalu ini, ketika orangnya lepas, dia balik muka untuk saya, dia ketawa. Ketawa itu giginya itu di bagian atas, itu nggak ada sama sekali. Langsung ini, dekat habis ketawa itu, dia buang permen langsung lari. Jadi ciri-cirinya, indikasinya teman-teman, ciri-ciri yang pelaku ini, dia tidak ada gigi di atas ompong, pakai penutup muka. Kemudian yang satu pakai jenggot panjang jenggotnya. Ya, jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Sudah masih muda, tua. Sudah tua, zaman-zaman macam kita begini sudah. Oh iya. Umur 40 lebih. Iya, 40 lebih. Iya. Kalau ketika waktu saya lihat giginya itu nggak ada, dia kasih turun cadarnya itu Pak. Iya. Pembungkus dari hidung turun sampai ke dagu sini. Dia kasih turun lalu dia ketawa. Malah dia ketawa ya? Iya, dia ketawa. Habis ketawa langsung dia lari Pak. Oh. Jadi memang betul. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dimanapun berada, di dalam negeri maupun luar negeri. Saya tidak ada indikasi untuk menakut-nakuti provokator, tapi kejadian benar-benar saya sudah wawancarai saksi yang menyelamatkan, kemudian saksi yang jadi korban. Bahwa harapan kita adalah kita jaga kita punya anak-anak dimanapun berada. Kita mereka pergi sekolah, kita antar pagi, pulangnya kita jemput. Jangan dibiarkan, apalagi daerah-daerah ekstrem seperti ini, peluang untuk berbuat kejahatan sangatlah banyak. Oke, salam satu hobi, salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.